Baik, selamat siang. Nah, kita lanjut di tutorial modul ke-8, yaitu di sini kita akan membuat yang pertama itu menampilkan data dari tabel dengan Eloquent. Ini untuk yang pertama, sampai dengan hapus permanen data yang dihapus dengan Eloquent. Oke. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menampilkan data dari tabel dengan Eloquent. Ya, seperti itu. Kemudian di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk menampilkan data. Nah, di sini kita akan menampilkan tabel karyawan yang sudah kita buat di modul ke-7. Namun untuk yang kita akan membuatnya tabelnya lebih bagus. Kita akan menampilkan, tapi sebelum itu kita harus aktifkan Laravelnya, bisa lewat CMD atau lewat terminal. Di sini saya aktifkan lewat terminal. Bisa juga lewat CMD. Pastikan sebelum itu exam sudah aktif atau dijalankan. Di sini kita ketikkan PHP artisan serve, enter. Ya, seperti ini. Kalau muncul seperti ini berarti Laravel sudah siap untuk dijalankan. Kita melihat tabel karyawan sebelumnya. Di sini kita ketikkan localhost. Di sini karyawan. Dilihat dari tabel sebelumnya, maka dia akan seperti ini. Jadi di sini kita akan membuat tabelnya. Kita kembali ke visual, kemudian di sini kita menuju di bagian karyawan.blade.php yang ini, karena di sini kita akan membuat tabel karena di sini tampilannya masih menggunakan list. Di sini sudah ada data karyawan. Oke. Kita ke karyawan.blade.php. Kemudian di bagian sini ini kita hapus. Kita ketikkan tabel kemudian di sini kita membuat scriptnya. Kita ketikkan tabel, kemudian enter. Di sini kita ketikkan lagi kemudian enter, kemudian tr, nama, alamat. Date body, kemudian di sini add for each, tab,
add for each, buka kurung, variabel karyawan, disimpan di variabel baru yaitu variabel k seperti ini, kemudian enter. Lalu kurung kurawal, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kemudian di sini variabel k nama. Setelah itu titik variabel k tanda datar lebih besar alamat. Setelah itu enter. Titik. Setelah itu buat lagi haref sama dengan sama dengan tabel karyawan edit, kemudian edit, buka kurung kurawal, lalu di sini variabel k ID. Lalu setelah itu di belakang sini kita tutup tanda siku, lalu di sini adalah ubah atau edit. Lalu kita buat lagi link baru untuk hapus, dimana kita ketikkan haref sama dengan tabel karyawan, hapus, karyawan hapus, kemudian di sini variabel k, di sini ID, kemudian ditutup. Lalu di sini kita kasih nama hapus seperti ini. Setelah itu di bawah sini kita tutup dengan end for each, karena di atas ini kita buka dengan for each, lalu di bawah kita harus tutup dengan end for each tab ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini kita membuat dua tombol, yaitu tombol ubah dan hapus, di mana tombol ubah dari tabel karyawan edit, kemudian disimpan dalam variabel k di sini dalam metode edit, sama juga seperti ini hapus. Oke, seperti ini. Kemudian pada saat kita jalankan, maka dia akan jadi seperti ini. Data karyawan, nama, alamat. Di sini saya membuat perulangan sebanyak 50 kali. Sebanyak 50 kali. Ada yang 10, tapi di sini saya buat 50. Ada ubah, ada hapus. Nah, tombol ubah dengan hapus belum bisa jadi karena kita belum membuat scriptnya. Nah, di sini kita akan membuat tombol baru, yaitu tambah data karyawan. Di bagian sini kita kembali ke
Untuk membuatnya di sini kita buat tombol untuk tambah data karyawan, href tabel karyawan garis miring tambah. Kemudian di sini kita kasih nama tambah data karyawan. Pada saat kita jalankan maka dia akan seperti ini, sudah ada tombol di sini. Oke, demikian dari menampilkan data dari tabel dengan Eloquent sudah selesai. Kemudian sekarang kita lanjut di bagian insert data dengan Eloquent. Insert data dengan Eloquent. Kemudian kita kembali ke bagian sini. Nah, di sini kita sudah buat sebuah tombol di sini tambah data karyawan, atau bisa saja kita ganti dengan input data karyawan. Berarti kita harus rubah di bagian sini. Di sini kita ganti dengan input data karyawan. Oke. Kita refresh, maka dia akan jadi seperti ini. Input data karyawan. Jadi seperti ini. Jadi sekarang kita akan membuat root untuk menghandle sebuah input data. Kita buat root dengan nama /karyawan /tambah. Di sini kita buat, karena di sini sudah ada indeks, jadi kita buat lagi root untuk tambah. Ketikkan root .2 get karyawan tambah, kemudian koma, kita ambil yang tambah. Lalu di sini kita tambah dengan titik koma. Ya, seperti ini. Kemudian pada saat karyawan controller tambah ini dijalankan, nah di sini rootnya karyawan tambah app http controller karyawan controller tambah. Nah, kita buka di sini, kita buka karyawan controller supaya kita menambahkan satu metode lagi, yaitu metode tambah karyawan controller. Kita buat lagi fungsi baru di bawah sini, public function tambah kemudian public function tambah, lalu region view karyawan. Kemudian di view-nya kita kasih nama karyawan tambah, karyawan underscore tambah. Ya, seperti ini, karyawan tambah. Oke, karena di sini di region view dia membuat sebuah view dengan nama karyawan tambah, berarti di bagian view kita harus membuat lagi file baru dengan nama karyawan tambah di bagian view
bagian sini kita kasih nama, buat lagi file baru dengan nama karyawan underscore tambah dot blade dot php, karyawan tambah dot blade dot php. Enter. Kemudian di sini kita ketikkan tanda seru, kemudian tab atau enter ya, seperti ini. Nah, di sini di bagian body ini kita membuat sebuah link baru untuk dia kembali ke tampilan tabel karyawan awal. Di sini kita membuat ref sama dengan karyawan kembali ya, seperti ini. Enter. Di sini kita tambahkan ya, seperti ini, karyawan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah form baru. Form kita ketikkan form method sama dengan post action sama dengan karyawan store, lalu kita akhiri dengan tutup siku. Enter. Jadi seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan lagi nama input name sama dengan nama kemudian tipenya sama dengan teks, tipenya teks, kemudian required, kemudian tutup, lalu kita tambahkan br. Enter. Nama alamat titik 2 input name-nya sama dengan alamat, tipenya teks area. Oke, alamatnya kita gunakan teks area. Kemudian di sini kita buat lagi input name sama dengan submit. Kemudian value-nya sama dengan simpan. Kemudian simpan. Simpan seperti ini. Kemudian di bagian sini form dia input karyawan store, berarti kita harus membuat sebuah root baru dengan nama store. Di sini kita buat lagi root. Untuk store kita pakai post
karyawan store, karyawan store, setelah itu karyawan controller store. Berarti kita harus buat lagi di bagian karyawan controller, karyawan tambah. Di sini kita buat lagi sebuah fungsi dengan karya store. Kita ketikkan public function store, public function store. Setelah itu enter, kurung enter, ya, seperti ini. Oke, karena di bagian sini dia menangkap data, jadi di bagian sini kita ketikkan request variable request seperti itu. Kemudian di bagian akhir kita tambahkan di bagian sini kita tambahkan redirect tab, mungkin saya hapus region redirect, kemudian tabel karyawan, ya seperti ini. Kemudian di bagian model kita tambahkan kemudian variabel field label, kemudian sama dengan kemudian tanda petik nama, kemudian koma, alamat, seperti ini. Udah seperti ini, kemudian pada saat kita jalankan maka depo hasil seperti ini. Ya, contohnya alamat Kupang, kita simpan. Nah, di sini ada error, di sini variabel request, oh bukan, di store request. Kita lihat kembali di bagian karyawan controller. Di sini seharusnya kita hapus lalu kita jalankan, kita refresh ulang, baru kita ulangi satu kali lagi. Kemudian alamat Kupang, kita simpan, maka dia akan muncul di bagian bawah sini, Ayu dengan alamat Kupang. Ya seperti itu. Ya seperti ini. Ini untuk insert data dengan Eloquent. Sekarang kita lanjut di bagian validasi. Di bagian validasi form input ini. Untuk membuat validasinya kita buka di bagian karyawan tambah.blade.php. Kemudian kita tambahkan scriptnya sebagai berikut. Di sini kita tambahkan if buka kurung
Di sini variabel error, kemudian hash buka kurung lagi, tanda petik nama, kemudian kurung kurawal variabel error, kemudian di sini first buka kurung tutup kurung nama, kemudian di bagian akhir sini add and if, tab enter di bagian ini untuk nama. Kemudian di bagian alamat, untuk alamat kita ambil yang ini, sama, scriptnya sama tapi ada perubahan sedikit, kita simpan di sini, kita ganti ini dengan alamat ya seperti ini. Nah di sini if ini bertujuan untuk menampilkan pesan error jika ada kesalahan input pada nama dan juga alamat. Ctrl S atau ini saya punya autosave. Selanjutnya kita menuju ke karyawan controller. Di sini kita menambahkan di bagian atas karyawan create, di sini kita buat script untuk validasi. Kita ketikkan script variabel this is validate buka kurung tutup kurung variabel request, koma lalu di sini nama sama dengan lebih besar required, kemudian koma alamat, perhatikan penulisannya yang benar, alamat. Setelah itu alamat lebih besar required. Seperti ini. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Ya, ada seperti ini. Pada saat kita testing, maka dia akan, sebelum itu refresh, tambah karyawan baru. Nah, pada saat kita simpan di sini ya place full of this field. Ya, seperti ini. Dia memerintahkan kita untuk harus mengisi kolom nama. Ya, seperti ini. Dia seperti ini. Jika kita langsung simpan dalam keadaan kosong, maka dia akan muncul perintah di sini. Please full of this field. Jadi kita harus mengisinya dulu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di bagian mengupdate data. Di update data dengan Eloquent. Kita akan membuat update data dengan Eloquent. Di sini perhatikan di bagian sini
di karyawan controller, bukan di karyawan.blade.php. Di sini kita sudah buat tombol dengan nama edit yang ini. Edit yang ini ubah. Jadi di sini atau ini kita ganti dengan edit. Jadi di sini edit kita harus membuat root baru dengan nama edit. Root jet karyawan edit ID edit. Kemudian di sini dari karyawan edit dia mengirimkan ke ID app http controller karyawan edit method karyawan controller ke method edit. Jadi sekarang kita ke karyawan controller, kita buat sebuah fungsi baru dengan nama edit karyawan controller. Di sini kita buat lagi sebuah fungsi baru. Public function edit. Public function edit buka kurung tutup kurung variabel ID. Ya, enter. Kemudian di sini kita ketikkan variabel karyawan. Variabel karyawan sama dengan karyawan titik 2 ID. Kita tambahkan variabel ID titik koma seperti ini. Kemudian di sini dia region ke view kemudian di sini karyawan underscore edit koma karyawan underscore edit koma di sini karyawan sama dengan lebih besar variabel karyawan. Variabel karyawan seperti ini. Jadi di sini dia mengirimkan ke bagian view. Jadi sekarang kita buat lagi file di bagian view dengan nama karyawan edit.blade.php. Di bagian view kita buat file karyawan underscore edit
.blade.pp karyawan edit.blade.php enter, tanda seru, klik ketik tanda seru, enter. Oke, setelah itu jadi seperti ini untuk edit. Jadi kita tambahkan script untuk cek validasi input form di bagian sini. Kita tambahkan script add if jadi seperti ini. Kemudian di sini kita harus membuat lagi route baru untuk update di bagian web.php. Nah, di sini kita sudah membuat validasinya. Di bagian ini kita sudah buat ini untuk menentukan jika ini untuk error, untuk validasi. Kemudian kita buat lagi route untuk update di bagian kita ke web. Di sini kita enter, kita buat untuk update. Nah, di sini ini route ini akan menjalankan metode update pada controller karyawan controller.php sebagai pengecek atau bernama data yang dikirim dari form edit. Kita buat sebuah metode update pada karyawan controller.php. Nah, di sini kita buat lagi fungsi baru, public function update. Public function update id, request variable request variable request, kemudian buka kurung kurawal. Di sini kita ketikkan lagi script validasinya. Kita ketikkan variabel validate, kemudian buka kurung variabel request, array enter, tanda petik, nama sama dengan lebih besar required, alamat, required. Setelah itu di bagian sini kita tambahkan titik koma, lalu di sini kita tambahkan variabel karyawan sama dengan karyawan int id, titik koma, enter, variabel karyawan nama sama dengan variabel request nama.
Ya, kemudian pada saat kita testing maka dia akan jadi seperti ini, refresh, kemudian edit, maka dia akan muncul seperti ini. Oke ya, seperti itu. Kemudian kita kembali, dia kembali ke data karyawan awal seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut di tutorial berikut dengan kita membuat delete data dengan Eloquent. Sebelum itu kita sudah buat update data dengan Eloquent. Di sini kita sudah buat update data dengan Eloquent. Contohnya kita di sini ubah yang di kedua, edit, nah di sini coba kita edit. Nah, nama di sini kita kasih nama, contohnya Anis Kamaling dengan alamat Kupang, simpan. Maka yang di sini akan berubah, nama Anis Kamaling dengan alamat Kupang. Oke, selanjutnya kita ke bagian delete data. Di sini kita sudah buat tombol hapus. Pada saat kita hapus, dia not found karena kita belum pasang scriptnya. Jadi sekarang kita akan pasang scriptnya di bagian karyawan.php, karyawan PHP di sini. Ya, di sini kita sudah buat tombolnya di sini. Karyawan hapus. Dia simpan di variabel k dengan metode id hapus. Oke, sekarang kita buat rootnya untuk hapus. Kita buka di bagian web.php ini, kita buat satu root untuk hapus. Kita ketikkan root .2.2 get buka kurung tutup kurung tanda petik garis miring tabel karyawan hapus, kemudian garis miring lagi id seperti ini, kemudian koma tanda petik lagi, lalu kita ambil yang ini app mulai dari garis slash back, kemudian kita ambil yang ini sampai di controller, Ctrl C, kemudian kita pastenya di dalam tanda kutip ini, Ctrl V. Lalu di sini app http controller karyawan controller hapus, kemudian ini metodenya hapus, kemudian di belakang kita tambahkan titik koma, ya seperti ini. Nah, di sini rootnya karyawan hapus, kemudian controller karyawan controller hapus, karyawan controller hapus. Jadi sekarang kita ke bagian karyawan controller untuk kita membuat public atau fungsi untuk hapus. Di bagian sini, ya, di sini kita akan membuat script untuk menghapus data. Di sini kita ketikkan public function delete variabel id
variabel ID, enter. Ya, enter satu kali lagi. Nah, di bagian sini, di bagian tengah sini kita akan ketikkan script untuk hapus. Jadi sini kita ketikkan variabel karyawan sama dengan karyawan titik 2, kemudian find buka kurung tutup kurung variabel ID. Ya, seperti ini, kemudian titik koma. Lalu di sini juga variabel karyawan tanda datar lebih besar delete buka kurung tutup kurung tanda petik karyawan titik koma, enter. Redirect, dia akan kembali ke tabel karyawan. Di sini kita ketikkan redirect buka kurung tutup kurung tanda petik karyawan titik koma. Ya, seperti ini. Nah, di sini dia akan mengalihkannya ke karyawan. Ini untuk ada juga yang kalau kita tidak gunakan redirect karyawan, kita juga bisa gunakan teks dulu. Ya, ini kita bisa gunakan redirect buka kurung tutup kurung, kemudian garis datar lebih besar back, kemudian lalu titik koma. Ya, ini untuk contoh yang kedua. Nah, di sini ada dua pilihan, kita gunakan yang di atas atau yang di bawah sini. Jadi saya pikir dua juga sama, jadi kita pakai salah satu. Saya gunakan yang ini, redirect, dia mengalihkan kembali ke karyawan, seperti itu. Ya, seperti ini. Kemudian pada saat kita testing, maka dia akan jadi seperti ini. Ini saya gunakan redirect karyawan, dia akan mengalihkan ke halaman karyawan atau halaman sebelumnya. Oke, refresh. Kemudian contoh kita hapus yang Reina Andriani Esket. Kita hapus, di sini kita hapus, maka dia akan terhapus. Sebaliknya seperti ini, Dina Unyainain, kita hapus, dia akan terhapus juga. Ini contohnya, ini dia akan terhapus. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar atau tutorial selanjutnya yaitu tentang soft delete untuk menghapus sementara. Nah, di sini kita belajar tentang soft delete. Pasti ada pertanyaan apa itu soft delete dan manfaat dari soft delete. Nah, di sini kita akan belajar bersama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari soft delete. Nah, di sini pengertian dari soft delete yaitu fitur dari Laravel untuk menghapus data untuk sementara. Kita bisa menghapus data pada tabel, tapi data tersebut tidak benar-benar langsung dihapus, masih tersimpan dalam tabel, tapi tidak tampil lagi. Oke, setelah itu di sini kita harus mempunyai tabel baru guru, atau kita membuat tabel baru dengan nama guru. Kita bisa buat saja lewat migration atau buat secara manual. Di sini saya sudah mempunyai tabel guru.
tabel guru dengan ID, nama, umur, create, delete, dan update. Seperti ini. Setelah itu untuk ID sebagai integer dan auto increment, nama itu dengan tipe data, teks, umur, tipe datanya integer, create, tipe datanya timestamp dengan delete, tipe datanya datetime, update dengan tipe data timestamp. Baik, untuk selanjutnya kita akan menghubungkan tabel guru, tapi sebelum itu kita harus mengkonfigurasi di bagian don't end, di bagian bawah sini dot end yang ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat rute baru untuk menampilkan tabel guru. Kita buat rute baru di bagian web ini. Kita buat rute baru untuk menampilkan tabel guru. Di sini untuk kita membuat root, kasih label dulu di sini contoh root. Guru. Setelah itu baru kita buat rootnya, root .2.2 get guru, kemudian koma, petik lagi, kita ambil yang app http Ctrl C, kita pastenya di sini, kemudian guru controller, add guru, kemudian di belakang kita tambahkan titik koma. Oke, di sini rootnya guru app http controller, guru controller, add index, ini index, add index bukan guru, karena di sini kita belum memiliki guru controller, jadi sekarang kita buat guru controller menggunakan PHP. Untuk itu kita buat melalui PHP atau terminal. Di sini ada sementara running, kemudian di sini kita langsung saja ketikkan PHP, Ctrl Z. Di sini kita ketikkannya di sini PHP artisan make controller spasi guru controller. Pada saat kita enter maka dia seperti ini, controller create successful. Oke, sekarang kita lihat di bagian dia sudah ada di sini di bagian controller. Dia sudah membuat file baru dengan nama guru controller seperti ini. Dengan sendirinya script muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kemudian di sini kita buat fungsi baru untuk guru. Di sini kita ketikkan public function guru. Public function bukan guru, index, karena di bagian web, di bagian root ini index bukan guru, jadi di bagian guru controller ini public function index. Public function index ya seperti ini, kemudian enter, baru tambahkan buka kurung kurang dengan tutup kurung kurang seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan variabel guru sama dengan guru
guru titik 2 all buku kurung tutup kurung titik koma. Setelah itu dia merechen ke view, guru koma sama dengan lebih besar variabel guru. Ya, seperti ini. Kemudian akhir dengan titik koma. Nah, di sini public function index dia passing data ke view controller dengan nama guru. Kemudian di sini kita akan membuat model untuk guru. Caranya di sini kita melalui terminal atau PHP menggunakan terminal. Di sini kita ketikkan PHP artisan make model. Seharusnya make duluan titik 2 model guru, kemudian ya seperti ini. Kemudian kita lihat di model, di bagian model nah di sini sudah ada, di bagian model sudah ada guru.php. Kemudian di sini kita hapus, kita tambahkan protected variabel tabel sama dengan guru. Jangan lupa dengan titik koma seperti ini. Kemudian kita kembali ke bagian guru controller.php. Setelah itu di sini dia mengalihkan data ke view dengan nama guru. Jadi sekarang kita buat lagi file baru di bagian view. Di sini di view controller, view ya. Di sini kita buat file baru dengan nama guru.blade.php. Enter, kita ketikkan scriptnya, tanda seru, enter. Jadi di bagian sini kita buat scriptnya, kita ketikkan array sama dengan seperti ini. Kemudian pada saat kita jalankan, pastikan PHP artisannya aktif. Di sini kita kasih localhost 8000 guru, enter. Nah, di sini ada error unfind offset 1. Kita periksa scriptnya di bagian guru.blade.php. Di sini kita lupa, di sini kita lupa tambahkan guru. Dia simpan di variabel baru, yaitu variabel key. Ya, seperti ini. Kemudian pada saat kita refresh,
maka dia akan muncul seperti ini. Nama Marsen Ayu, umur 23 seperti ini. Kemudian data guru, data tong sampah. Ya kan dong, ini belum jadi karena kita belum buat scriptnya. Kemudian di sini, di bagian sini kita tambahkan opsi untuk delete. Opsi untuk delete, kita ke bagian guru.php. Di sini kita tambahkan sebuah script baru, yaitu opsi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi th, kemudian href sama dengan di sini guru, kemudian delete, lalu di sini tutup. Ya seperti ini. Kita refresh opsi. Lalu di sini kita tambahkan hapus seperti ini. Kita refresh, maka dia akan muncul seperti ini, hapus. Dan selanjutnya di sini, di bagian sini kan ada tong sampah. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menghapus soft data untuk sementara. Oke, pelajari script selanjutnya. Kemudian kita lanjut di sini di bagian guru ini delete, atau ini kita ganti dengan hapus guru, hapus. Kemudian di belakang sini kita tambahkan garis miring. Kemudian di sini kita tambahkan variabel key, ya seperti ini. Kemudian dia akan mengirimkan ID. Dia mengirimkan ID. Pada saat diklik, dia akan mengalihkan ke root guru/hapus/id. Oke. Maka sekarang kita membuat rute tersebut di web.php untuk menginputkan proses penghapusan data. Kita buat rootnya di web.php. Di sini enter root .2 get. Kemudian di sini kita ketikkan lagi tanda petik /guru/hapus. Dia mengirimkan ID /id, ya seperti ini. Kemudian koma, kita ambil yang ini tanda petik dulu, app http. Kita copy yang ini supaya lebih aman. Guru controller, Ctrl C, kita paste di sini. Ya, kemudian add hapus. Nah, di sini kita akan arahkan ke metode hapus controller guru controller.php sambil mengirimkan ID guru yang akan dihapus. Kita akan membuat sebuah metode hapus di guru controller.php. Di sini ada error, kita tambahkan titik koma, jangan lupa lalu tambahkan titik koma. Di sini kita buat script untuk hapus. Kita ketikkan public function. Di sini dia mengirimkan ke ID, kemudian enter.
enter. Public function hapus. Ini kita ketikkan lagi variabel guru sama dengan kurung mungkin variabel id, variabel guru menguraikan ke metode delete, titik koma di sini region, dia mengembalikan ke halaman guru. Oke, setelah kita di sini pada saat kita delete atau hapus, kita refresh, kita hapus contohnya Henry, maka dia akan terhapus. Maka di sini kita sudah berhasil membuangnya ke dalam tong sampah. Oke, ini untuk soft delete untuk menghapus sementara. Menampilkan data yang telah dihapus.
trash, untuk kontrol software Eloquent. Masih ada yang salah. Controller hapus ID. Masuk di sini masih ada yang salah. app controller guru control. Untuk menampilkan data yang telah dihapus, sekarang kita akan membuat untuk menampilkannya. Untuk menampilkannya di bagian guru.play.php, di sini kita sudah membuat sebuah tombol dengan nama tong sampah. Oke, sekarang kita akan membuatnya untuk menampilkan membuat script untuk menampilkan data kami. Jadi sekarang kita akan membuat root untuk menampilkan tong sampah dengan nama guru/trash. Kita buat root di sini, enter, root .2.2 get guru trash, koma, kita ambil yang ini, app Ctrl C, kita letakkan di sini ya seperti ini, kemudian titik koma.
metode ini, root ini akan di sini kita harus pastikan penulisan rootnya harus benar. Root ya seperti ini. Pada root ini dia akan menjalankan trace controller ke metode trace. Kita akan membuat sebuah metode trace pada guru controller.php. Di sini public function di sini kita akan dia akan mengambil data guru yang sudah dihapus. Di sini saya kasih keterangan mengambil data guru yang sudah dihapus. Kemudian di sini kita ketikkan variabel guru titik 2 only trace membuka kurung tutup kurung. Kemudian di sini the merchant key mengirim kembali ke halaman view dengan guru nama metodenya trace. Kemudian kita membuat lagi file baru di view dengan nama guru trace.blade.php. Di bagian view kita buat lagi sebuah file baru dengan nama guru.blade.php. Oke, setelah itu kita ketikkan scriptnya seperti ini. Kemudian pada saat kita jalankan maka dapat hasil seperti ini. Refresh, kemudian tong sampah, maka dia akan muncul seperti ini. Yang tadi kita hapus itu Kristen Meta. Di sini restore hapus permanen. Kemudian di database di sini teman-teman bisa lihat di sini Kristen Meta tidak ada, tapi di bagian database namanya masih tersimpan dengan tanggal update atau tanggal input dan tanggal hapus ini. Seperti itu. Kemudian di sini di bagian tong sampah kita akan mengembalikannya. Kemudian kita klik di data guru, dia akan kembali ke data sebelumnya. Namun kita klik di tong sampah maka dia akan kembali yang data yang tadi kita hapus. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat restore atau mengembalikan data yang telah dihapus. Pada view guru trace.blade.php kita akan membuat sebuah tombol restore yang ini, tombol restore hapus permanen. Atau bisa lihat saja di script di bagian guru trace.blade.php di sini. Di sini guru trace.blade.php. Ini kita telah membuat tombol. Ini hapus permanen, kemudian ini tombol untuk hapus permanen, kemudian di samping sini ini adalah tombol untuk mengembalikan atau restore. Kalau kita lihat di bagian sini ini restore dengan hapus permanen. Jadi di sini guru kembalikan. Kemudian di sini restore. Berarti sekarang kita harus membuat route di bagian web.php.
Ini adalah root untuk kembalikan, dia sama seperti root untuk hapus. Jadi sekarang kita akan membuat lagi metode untuk guru controller.php. Di bagian guru controller, di sini kita buat sebuah fungsi baru. Di bagian guru controller, di sini kita buat fungsi baru. Kita ketikkan public function kembalikan buka kurung tutup kurung variabel id, enter. Setelah itu di sini kita ketikkan variabel guru sama dengan guru where get trace only trace buka kurung tutup kurung. Kemudian di sini get where id titik koma variabel id. Nah, di sini dia akan menghapus sesuai ID yang dipilih. Kemudian variabel guru restore. Kemudian dia akan mengalihkan kembali ke halaman guru atau halaman sebelumnya. Redirect. Kemudian buka kurung tutup kurung guru trace. Kemudian titik koma. Oke, jadi sekarang coba kita testing untuk mengembalikannya. Dia mengembalikan sesuai ID yang dipilih. Sekarang kita coba di sini kita refresh, lalu di tong sampah. Nah, di sini coba kita mengembalikan atau restore minta. Coba kita lihat di data guru, dia sudah kembali. Kita kembalikan semua. Di sini restore. Oke. Di sini dia sudah mengembalikan yang tadi itu Kevin dengan Chris. Oke. Jadi di bagian sini, di bagian tong sampah, di sini dia akan mengembalikan semua. Kita sudah membuat tombolnya di bagian guru trace, kembalikan semua. Jadi sekarang kita buat rutenya di bagian sini. Root .2.2 get
tabel kurung, kembalikan semua, ini kita ambil ini, semua, tambahkan titik koma. Ini caranya satu, kita hapus ya seperti ini. Berarti dan di sini kita harus membuat fungsi baru di bagian guru controller. Di sini kita buat sebuah public function baru, public function underscore semua buka kurung tutup kurung, kemudian titik koma, enter, kemudian seperti ini, enter. Lalu di sini kita ketikkan variabel gurung sama dengan gurung titik 2 only trace. Only trace buka kurung tutup kurung titik koma, enter, variabel gurung lagi, variabel gurung restore, kemudian redirect gurung terus seperti itu. Jadi seperti ini. Kemudian pada saat kita testing untuk mengembalikan semua data, di sini saya mencoba menghapus 3 data atau 4. Semua saya hapus semua, kemudian saya hitung sampah. Nah di sini saya akan mengembalikannya semua. Klik di kembalikan semua. Nah di sini di tong sampah kosong, kita kembali ke data guru, maka data yang tadi kita hapus secara permanen akan kembali seperti biasa, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di tutorial berikut, yaitu di sini kita sudah membuat tombol dengan nama hapus permanen semua. Hapus permanen semua yang ada di bagian guru trace. Ya ini. Kita sudah membuat sebuah tombol dengan nama hapus permanen. Di sini hapus permanen semua. Kalau tadi yang kita buat itu adalah kembalikan semua. Sekarang kita alihkan lagi ke hapus permanen semua. Nah, di tombol ini kita arahkan ke rute guru. Dari sekarang kita buat rutenya di bagian sini. Root titik dua get. Guru kemudian hapus permanen, koma,
kita ketik lagi hapus permanen. Hapus permanen titik koma. Nah, di sini kita akan membuat sebuah metode hapus permanen di guru controller. Kita buat metode baru dengan nama public function hapus permanen. Ya, seperti ini, enter. Kemudian di sini kita ketikkan lagi variabel guru sama dengan di sini sama dengan titik dua only trace tutup kurung where id koma id, variabel id, kemudian titik koma, enter, variabel guru redirect guru baik. Kemudian di bagian guru trace, nah di sini hapus permanen semua. Jadi sekarang kita ke guru controller, kita buat sebuah public function baru untuk hapus permanen semua. Hapus permanen semua. Underscore hapus permanen semua, open tutup kurung, enter. Dari sekarang kita buat rootnya terlebih dahulu. Root titik koma. Kemudian kita kembali ke guru controller. Kemudian sini kita tambahkan script.
literis titik koma, kemudian variabel guru oke, for c delete, kemudian di sini kita tambahkan titik koma, redirect, kemudian guru terus titik koma seperti ini. Kemudian pas saat kita jalankan contohnya kita hapus ini dengan keyframe. Oke, kita hitung sampah. Di sini kita hapus permanen dulu. Klik dihapus maka dia terhapus. Oke, kita ke tong sampah data guru, maka di sini tidak ada karena dia sudah terhapus secara permanen. Dia tidak bisa kembali lagi seperti yang tadi di bagian yang dikembalikan semua. Kalau dihapus permanen semua, ya hapus permanen semua juga sudah jadi. Kita kembali ke tong sampah di data guru seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Dari tutorial ini mungkin banyak kesalahan atau tidak menyenangkan di hati teman-teman, mohon dimaafkan karena ini baru pemula. Terima kasih.